Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan dan malaikat sama-sama membisikkan ke dalam hati anak Adam. Bisikan setan adalah agar manusia kembali kepada kejahatan dan mendustakan yang hak kebenaran. Sedangkan bisikan malaikat yaitu agar manusia kembali kepada kebaikan dan membenarkan yang hak. Maka barang siapa yang mendapati dalam hatinya bisikan seperti itu, ketahuilah bahwa itu petunjuk dari Allah, dan hendaklah ia memuji Allah bersyukur padanya. Dan barang siapa yang mendapati dalam hatinya bisikan selain itu bisikan jahat, maka hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan mengajak kamu untuk berbuat kejahatan. Surah Al-Baqarah ayat 268. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh beliau dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku juga menjadikannya sebagai sesuatu yang diharamkan di antara kalian, karena itu janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk, karena itu mintalah petunjuk padaku, niscaya aku akan menunjuki kalian. Wahai hamba-hambaku, kamu sekalian lapar kecuali orang yang aku beri makan, karena itu mintalah makan kepadaku, kamu sekalian telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian, karena itu mintalah pakaian padaku, niscaya aku akan memberikan pakaian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni semua dosa, oleh sebab itu mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu tidak akan pernah dapat memberi mudarat padaku, seandainya dapat, tentulah kalian telah memudar hatiku, dan sesungguhnya kalian tidak akan pernah dapat memberi manfaat kepadaku, seandainya dapat, tentulah kalian telah memberi manfaat padaku. Wahai hamba-hambaku, seandainya semua yang terdahulu dari kalian dan orang yang terakhir, dari golongan manusia dan jin seluruhnya, bertakwa, sebagaimana orang yang paling takwa di antara kalian, niscaya hal itu tidak akan pernah menambah kekuasaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya yang terdahulu dari kalian, dan yang terakhir, dari golongan manusia dan jin seluruhnya, durhaka sebagaimana orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya hal itu tidak akan pernah mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya yang terdahulu dari kalian dan terakhir, dari golongan manusia dan jin seluruhnya berdiri di suatu lapangan luas, lalu mereka semuanya minta padaku dan aku penuhi setiap yang dimintanya, niscaya hal itu tidak akan pernah mengurangi kekayaan yang ada di sisiku, kecuali hanya seperti air yang menetes dari ujung jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Wahai hamba-hambaku, semua amal kalian pasti aku perhitungkan untuk kalian, kemudian aku memberikan balasannya kepada kalian. Barang siapa mendapati kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah bersyukur kepadanya, dan barang siapa mendapati selain itu keburukan, maka janganlah ia mencela orang lain kecuali dirinya sendiri. Abu Musa al-Asy'ari berkata, pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami dan memberitahukan kami 5 rangkaian kalimat. 1. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tidur dan tidak pantas baginya untuk tidur. 2. Allah merendahkan atau menurunkan neraca dan mengangkatnya. 3. Amalan-amalan malam hari diangkat kepadanya sebelum amalan-amalan siang hari. 4. Dan amalan-amalan siang hari diangkat sebelum amalan-amalan malam hari. 5. Hijabnya adalah nur. Seandainya dia membuka hijabnya itu, niscaya cahaya wajahnya akan membakar apa saja yang dipandangnya dari makhluk-makhluknya. Menurunkan dan mengangkat neraca maksudnya, Allah mengurangi atau menahan dan meluaskan rezeki makhluknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggenggam bumi pada hari kiamat dan akan menggulung langit dalam tangan kanannya. Kemudian dia berfirman, akulah raja, maka di manakah raja-raja bumi? Sifat tangan Allah adalah menggenggam bumi dan menggulung langit, dan yang serupa dengannya adalah benar, tetapi pada hakikatnya tidak sama dengan sifat menggenggamnya tangan kita, sebagaimana tidak adanya kesamaan antara Allah dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali-kali tidak serupa dengan satupun dari makhluknya, baik dalam zatnya maupun dalam sifat-sifatnya. Yang sama hanya dalam istilah kata-kata saja, misalnya Allah mendengar, manusia juga mendengar, tetapi sifat mendengarnya Allah tidak sama dengan sifat mendengarnya makhluk. Allah mempunyai tangan, manusia juga mempunyai tangan, tetapi tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifatnya jauh di atas pemahaman yang sempurna dari salah satu makhluk ciptaannya. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku melihat apa yang kamu tidak lihat dan aku mendengar apa yang tidak kamu dengar. Langit melenguh, merintih kelelahan, dan pantas baginya untuk melenguh, karena tidak ada satu jengkal ruang pun kecuali terdapat satu malaikat yang menunjukkan dahinya bersujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui yang aku ketahui, pastilah kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis, dan kalian tidak akan bersenang-senang dengan istri-istri kalian di atas tempat tidur, dan kalian akan pergi ke jalan-jalan untuk berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Sungguh aku pun ingin menjadi sebatang pohon yang tercabut dari tanah.